Selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggia. Mirsa, 24 Februari lalu, masyarakat Indonesia menjadi saksi diluncurkannya Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Di sini dengan tujuan untuk memaksimalkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja. Ada tone atau vibe positif optimisme yang dihembuskan oleh Presiden Prabowo dengan meluncurkan super holding ini. Tapi di antara optimistis ini juga muncul pertanyaan publik atau kegelisahan, keresahan dari masyarakat terkait apakah ini bisa berjalan dengan baik, kemudian bagaimana sistem pengawasannya, dan apa jaminannya bahwa mega project ini akan berhasil. Malam ini saya akan berbincang langsung dengan orang nomor 1 di Danantara, Kepala Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Selamat malam Pak Rosan Roslani. Selamat malam Mbak Anggia. Terima kasih loh Pak Rosan, hujan-hujan Jumat datang ke Studio TV One. Dengan senang hati. Ya, untuk menjelaskan ini, Danantara, kalau secara harfiah Daya Anagata, ini dari bahasa Sanskerta ya. Daya kekuatan energi, Anagata itu masa depan Nusantara. Ini bisa dibilang bahwa harapan masa depan Indonesia ada di sini, sangat besar. Kita sudah tahu dana atau aset yang akan dikelola 900 US miliar dolar atau sampai 14.700-an triliun, bukan dana yang sedikit. Dan rasanya wajar Pak Menteri kalau masyarakat mempertanyakan ini uang-uang kita masyarakat, karena ada 300 triliun ya dari efisiensi anggaran yang dimasukkan akan dikelola. Sebelum nanti Pak Menteri menjawab, mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada pemirsa One on One biar paham dulu ini makhluk apa ini si Danantara ini. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Memang Danantara ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden dalam saat launching Danantara itu sendiri, bahwa Danantara adalah badan investasi yang dibentuk oleh pemerintah, yang 100% dimiliki oleh pemerintah dalam rangka termasuk pengelolaan dari BUMN dan investasi yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan menjadi salah satu instrumen yang menggerakkan perekonomian Indonesia ke depannya. Ya. Nah, dan dalam hal ini Danantara arahan langsung dari Bapak Presiden kepada kami harus dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, transparansi, dengan akuntabilitas yang tinggi, integritas, dan terakhir penuh dengan kehati-hatian. Itulah arahan langsung dari Bapak Presiden kepada kami. Oke, penuh dengan kehati-hatian. Kalau gitu kita bicara mengenai payung hukumnya ya Pak Menteri ya, regulasinya. Ini publik banyak bertanya. Saya mau menyalurkan pertanyaan publik yang membutuhkan ini nanti bisa diawasinya seperti apa? Bisa diaudit atau enggak? BPK bisa masuk enggak? BPKP bisa masuk enggak di situ untuk mengawasi kinerja? Memang ini baru berapa hari ya umurnya, tapi ini ekspektasi yang luar biasa sebagai bentuk cintanya publik terhadap Danantara. Ya, sebetulnya malah saya sangat senang gitu ya, bersyukur bahwa perhatian publik itu sangat besar. Ya. Perhatian publik sangat besar itu buat kami menjadi sangat-sangat baik. Karena kenapa? Perhatian besar, mereka ingin tahu sehingga bisa memberikan juga masukan dan feedback kepada kami. Nah, di Danantara itu mungkin perlu ada yang saya uruskan, kan banyak diberita, oh tidak bisa diperiksa KPK, BPK tidak bisa masuk. Saya sampaikan tidak ada yang kebal hukum di negara ini. KPK bisa masuk, BPK ada proyek-proyek PSO juga bisa masuk. Dan di dalam struktur kami ini, mungkin kalau boleh saya sampaikan, Danantara ini yang paling banyak layer-layernya, strukturnya, dan diawasin oleh paling banyak orang. Karena kalau kita jabarkan, ada apa dulu nih? Ada Dewan Pengawas. Oke, ada Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini kan ketuanya Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, ada Menteri Keuangan, dan yang lain-lain. Kemudian ada Dewan Penasehat. Di Dewan Penasehat ini, itu juga ada penasehatnya, ada penasehat dari dalam dan juga dari luar negeri yang kita bilang global advisors. Dari prominent name juga. Ini kan report langsung ke Bapak Presiden. Ada oversight and accountability committee atau komite pemantau. Langsung di situ ada ketua KPK, ketua BPK, ketua BPKP, ketua PPATK, Kapolri, Jaksa Agung. Kurang apa coba? Mereka Dewan Pemantau yang akan melihat kalau ada penyalahgunaan kewenangan, kalau ada dispute tidak dijalankan dengan sistem prudent, kehati-hatiannya nggak jalan, mereka bisa masuk ke situ. Anytime mereka dalam komite pemantau.
yang mereka bisa memantau dan memerintahkan anytime untuk masuk kepada Danantara ini. Belum lagi ada layer-layer komite, ada komite resiko, komite investasi, komite etik, komite yang lain-lain di setiap layer gitu. Jadi ini benar-benar perangkatnya kita ambil standarnya sesuai dengan standar internasional dan juga standar yang dimiliki oleh benchmarking dengan sovereign wealth fund di negara-negara lain gitu. Jadi kita benchmarkingnya adalah dunia gitu. Oke. Kalau saya ini tolong dikoreksi Pak Menteri kalau salah ya. Kalau saya baca undang-undang di BUMN yang harus direvisi kemarin, BPK memang bisa masuk, bisa diaudit. Tapi di situ ada catatan dengan persetujuan DPR kalau diindikasikan ada penyalahgunaan. Itu bagaimana? Karena publik melihat kan sekarang DPR kan koalisi pemerintah sangat cukup kuat nih, solid mendukung pemerintahan. Bisa nggak itu menjamin kehati-hatian, goodwill-nya ada nggak di situ untuk mengawasi gitu? Ya, kalau menurut saya itu malah ini bisa anytime, ya kan? DPR bisa memerintahkan setiap saat BPK periksa. Kalau tidak kan itu hanya sifatnya bisa hanya tahunan atau 6 bulanan dari BPK itu sendiri. Sekarang bisa setiap saat. Jadi publik jangan khawatir. Tadi disebutkan kan kalau publik merasa ya iyalah DPR kan koalisi pemerintah semua sekarang. Kalau dibilang wah nggak ada masalah, nggak ada kendala, berarti nggak akan diperiksa. Begitu ketakutannya akan arah ke sana. Ya itu kalau lihat dari satu sisi seperti itu. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, di pemantau itu ada semua itu ada di situ. Para ketua-ketua, karena kita ini dan antara lapor langsung ke Bapak Presiden. Jadi semua perangkat yang dimiliki oleh Bapak Presiden ikut mengawasi, ikut memantau jalannya dan antara ini ke depannya gitu. Oke. Nah, berbicara tadi yang melakukan operator dan juga regulatornya. Publik juga mengamati ini Pak Menteri, bahwa di situ ada Menteri BUMN, ada Anda Menteri Investasi dan Hilirisasi. Ini kan sama-sama menteri nih. Yang muncul sekarang ini menteri ngawasin menteri gimana? Kalau kita bicara pengawas sama operatornya, ini kan bicara komisaris dan direksi nih Pak Menteri. Apakah itu nggak menjadi sebuah hambatan nantinya? Buat saya sih nggak masalah sama sekali diawasi oleh menteri. Jangankan diawasi oleh menteri, diawasin oleh di bawah menteri pun selama memang sesuai dengan tupoksinya nggak masalah gitu, nggak masalah. Mau diawasin oleh eselon satunya Kementerian BUMN pun nggak masalah saya gitu. Jadi dan itu spirit yang penting adalah ya kita sama-sama. Kalau ada yang salah ya kita dikasih tahu, kita diberitahu gitu. Tapi yang paling penting adalah kita ini terbuka untuk segala macam, karena ini kan juga bayi yang baru lahir, ya kan? Betul. Bayi yang baru berapa hari umurnya ini? Baru berapa hari? Tapi bayi baru lahir, tapi ekspektasinya sudah tuntutannya tinggi. Sudah sangat tinggi. Iya, udah disuruh lari gitu. Nah, kan padahal kan ada step-stepnya mesti merangkak dulu, ya kan? Okay. Yang penting fondasinya ini kuat dan benar. Kenapa dituntut tinggi? Karena nih bayi bawa emas yang banyak sekali gitu Pak Menteri. Jadi itu kekhawatirannya. Nah, kemudian nanti kita juga akan bahas kalau untuk kita bicara BUMN. Untuk seorang direksi BUMN itu kan ada fit and proper test Pak Menteri. Nah ini posisinya Anda langsung ditunjuk oleh Presiden. Apa jaminannya bahwa ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan dengan baik? Nanti akan dijawab di segmen selanjutnya. One on one harus jeda dulu sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi.